Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Nah, untuk bahas matematika kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi, yaitu terkait dengan notasi sigma. Jadi langsung saja, apa itu notasi sigma? Notasi sigma itu merupakan cara untuk menuliskan jumlah dari suatu barisan bilangan. Nah, untuk simbolnya, notasi sigma itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini merupakan salah satu huruf Yunani yang berarti jumlah. Maka kalau kita lihat di sini, ketika ada suatu barisan, di sini dijumlahkan A1 ditambah A2 sampai ditambah dengan AN, maka ini ketika dituliskan dalam bentuk notasi sigma, itu jadinya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI gitu ya. Dimana di sini ada beberapa istilah, ini sigmanya sendiri, kemudian I ini dia merupakan indeks, kemudian 1 ini dia merupakan batas bawah, dan N ini dia merupakan batas atas. Kemudian untuk AI-nya sendiri itu merupakan kalimat matematika yang bergantung dengan I. Kemudian di sini ada syaratnya juga bahwa untuk batas bawah dan juga batas atas, itu batas atas tuh selalu lebih dari atau sama dengan batas bawah. Nah, sekarang kita akan contohkan bagaimana kita menuliskan dari bentuk notasi sigma ke dalam bentuk deret bilangan. Misalkan contoh seperti ini, misal ada sigma dari I dia sama dengan 1 sampai N dari fungsi 2I, maka ini ketika kita tuliskan dalam bentuk barisan yang berbentuk deret gitu ya, ini dia sama dengan 2 kali 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 2, ditambah dengan 2 kali 3, ditambah dengan sampai batas atasnya itu adalah 2 kali N. Jadi untuk batas bawahnya, ini untuk memulai, kita itu dari mana dimulainya, kemudian N ini untuk batas akhirnya, kita sampai mana menjumlahkannya. Kemudian contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, misalkan ada I dia sama dengan 2 sampai 5 dari fungsi 3I plus 1. Maka ini I-nya kita ganti dengan batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1. Maaf, di sini batas bawahnya 2, berarti kita mulai dari 3 kali 2. Ya, berarti 3 kali 2 tambah 1, kemudian ditambah dengan 3 kali 3 tambah 1, kemudian ditambah dengan 3 kali 4 tambah dengan 1, sampai 3 kali 5 ditambah dengan 1. Jadi berhentinya itu ketika di batas atas. Nah, itu adalah cara menuliskan dari bentuk notasi sigma ke dalam bentuk deret bilangan. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang dibalik? Jadi misalkan ada suatu deret bilangan, terus kita disuruh menentukan notasi sigmanya. Misal ada suatu deret yaitu 1 ditambah dengan 2, kemudian ditambah dengan 4, ditambah dengan 8, kemudian ditambah dengan 16, ditambah dengan 32. Nah, ini kita disuruh menuliskan dia dalam bentuk notasi sigma. Kalau kita disuruh menuliskan dia dalam bentuk notasi sigma, maka kita harus tahu terlebih dahulu polanya. Kalau kita perhatikan, 1 itu dia merupakan 2 pangkat 0, kemudian setelah itu 2 itu adalah 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2 ya. Kemudian ini 2 pangkat 3, kemudian 16 itu 2 pangkat 4, dan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Maka sigma ya, I-nya kita mau mulai dari berapa? Ini dari 0, maka I sama dengan 0 sampai berapa? Sampai 5. Dari fungsinya adalah 2 pangkat I. Nah, ini adalah cara menuliskan dari suatu deret ke dalam bentuk notasi sigma.
Kemudian berikutnya, ada beberapa sifat di dalam notasi sigma yang harus kita pahami. Nah, ini teman-teman boleh mencobanya untuk menghitung. Yang pertama di sini disediakan sigma dari K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi K dikalikan dengan K-1. Loh, kok di sini K? Jadi penulisan notasi sigma itu boleh dalam huruf apapun ya. Jadi ini indeksnya boleh dalam I, boleh dalam K, boleh dalam J. Nah, kemudian coba juga tuliskan bentuk sigmanya dari deret bilangan yang ada ini. Nah, berikutnya kita akan pahami sifat-sifat dari notasi sigma. Jadi ada beberapa sifat dari notasi sigma, bahwa sifat yang pertama, kita akan tuliskan untuk sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, untuk yang pertama, bahwa ketika ada sigma, ya, dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsi UI, nah ini dia sama dengan, berarti penjumlahan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah sampai dia UN. Oke, kita akan coba contohkan. Misal ada contohnya sigma dari I sama dengan 2 sampai N ya, dari 4I. Sehingga ini kalau dituliskan dalam bentuk deret bilangan itu menjadi 4 kali 2 ditambah 4 kali 3, kemudian ditambah 4 kali 4, sampai dia ditambah dengan 4 kali N. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua ini bahwa ketika ada dua buah sigma dengan indeksnya berbeda, misalnya I sama dengan 1 sampai N dari fungsinya adalah UI, dia akan sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari fungsinya adalah UJ. Jadi kalau kita perhatikan, jika batas bawahnya sama, batas atasnya dia juga sama, kemudian di sini fungsinya yang nanti ini dia dalam bentuk kalimat matematika dia juga sama, berarti dia bernilai sama. Oke, kita akan contohkan untuk kasus nomor 2. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misal ada sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsi 3I plus 4, maka nilainya dia akan sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari fungsi 3J plus 4. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Kemudian lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga bahwa ketika ada sigma dari suatu konstan gitu ya, fungsinya fungsi konstan, I sama dengan 1 sampai N dari K, dengan K ini adalah konstanta, dia tidak ada indeksnya ya, maka hasil dari sigmanya itu dia sama dengan, cukup kita kalikan K-nya dengan batas atasnya ya. Jadi ini cukup mengalikan K dengan N-nya. Nah, tapi di sini ada catatan bahwa batas bawahnya dia harus sama dengan 1. Kalau nggak 1 bagaimana? Kalau nggak 1, kita rubah dulu batas bawahnya ke dalam 1. Nanti ada sifat untuk merubah batas bawahnya. Kita akan coba contohkan. Misalkan contoh, kita disuruh menentukan nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 8 dari 5. Nah, ini nilainya sama dengan 5 kali 8. Nah, kenapa kok menjadi 5 kali 8? Nah, ini sebetulnya dia itu adalah penjumlahan berulang 5 itu sebanyak 8 kali ya. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai 8. Kalau misalkan batas bawahnya itu dia adalah 2, I sama dengan 2 sampai 8,
dari 5, ini dia sama dengan 5 kali 7, ya. Karena kita mulainya dari 2. 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada 7 bilangan. Berarti 5 ini dijumlahkan sebanyak 7 kali. Nah, itu adalah sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini bahwa ketika ada sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dari K dikalikan dengan UI, seperti itu. Nah, ini dapat dituliskan, dia menjadi K dikalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari UI. Dengan K itu, dia merupakan konstanta. Nah, kita akan coba contohkan untuk sifat yang keempat. Nah, bagaimana contohnya? Misal ada contoh seperti ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 2I min 4. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Dia menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Kita bisa menggunakan hukum distributif, yaitu 2 dikalikan dengan I min 2. Nah, bentuk ini dapat dituliskan dengan 2 dikalikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari I min 2. Jadi ini untuk menyederhanakan kita dalam perhitungan, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini, jadi kalau di dalam notasi sigma, itu yang dioperasikan lebih dari satu suku, misalkan ada 2 suku ya, boleh dikurangi maupun boleh dijumlahkan gitu ya. Misalkan di sini ada suku UI ditambah atau dikurangi gitu ya, dengan misalkan VI seperti itu. Nah, ini dapat kita pecah gitu ya. Dapat kita cari satu-satu sigmanya. Yang pertama sigma dari 1 sampai N dari fungsi UI terlebih dahulu. Kemudian baru ditambah atau dikurangi dengan sigma dari I sama dengan 1 dari N dari fungsi VI. Gitu ya. Oke, kita akan coba contohkan untuk sifat yang kelima ini. Misalkan seperti ini. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari fungsi 3I plus 5. Maka bentuk ini dapat kita pecah gitu ya. Kita mencari sigmanya masing-masing. Yang pertama nyari sigma dulu dari 3I, kemudian baru ditambahkan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 5. Dan yang belakang ini dapat kita rubah juga, dia menggunakan sifat yang ketiga tadi, yaitu jika ada konstanta dengan batas bawahnya dia sudah 1, itu tinggal dikalikan aja dengan batas atasnya. Nah, itu adalah 5 sifat di dalam notasi sigma. Kemudian untuk video berikutnya, kita akan coba melanjutkan masih terkait sifat-sifat notasi sigma juga. Kita akan membahas sifat yang ke-6, 7, dan juga 8. Dan juga kita akan coba untuk membuktikan beberapa pernyataan di dalam notasi sigma dan bagaimana cara untuk membuktikannya. Jadi itu untuk video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.